Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Regita Ayu, NIM 2018-538, kelas Hukum Ekonomi Bisnis I. Sini saya akan menjelaskan tentang hukum pasar modal. Apa pasar modal itu? Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek atau perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya atau lembaga profesi yang berkaitan dengan efek untuk melakukan transaksi jual beli. Oleh karena itu, pasar modal merupakan tempat bertemu antara penjual dan pembeli modal atau dana. Dengan demikian, tujuan pasar modal adalah mempercepat proses ikut sertanya masyarakat dalam pemilikan saham menuju pemerataan pendapatan masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengerahan dana dan penggunaannya secara produktif untuk pembiayaan pembangunan nasional. Selanjutnya yaitu instrumen di pasar modal dapat digolongkan menjadi 3 kelompok, yaitu 1. Saham. Saham merupakan bukti kepemilikan atas suatu perusahaan dengan adanya modal yang disetor. Jika kalian menanam modal di suatu perusahaan, maka kalian ikut andil dalam kepemilikan perusahaan tersebut. Semakin besar saham yang dimilikinya, maka semakin besar pula kekuasaannya di perusahaan tersebut. Keuntungan yang diperoleh dari saham tersebut disebut dividen. Adapun jenis saham dibedakan menjadi dua, yaitu saham biasa atau common stock dan saham preferred stock. 2. Obligasi. Obligasi merupakan surat pengakuan utang jangka panjang yang dikeluarkan suatu perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh dana. Pemegang obligasi akan memperoleh bunga secara periodik dan akan menerima pokok pinjaman pada tanggal jatuh tempo. Keuntungan membeli obligasi diwujudkan dalam bentuk kupon. 3. Derivatif. Derivatif merupakan bentuk turunan dari saham. Derivatif yang ada di Indonesia berupa warrant dan right. Warrant yaitu efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memberikan hak kepada pemegang efek untuk membeli saham langsung dari perusahaan tersebut dengan harga dan waktu yang telah ditetapkan. Sedangkan right yaitu hak dari pemegang saham yang ada untuk membeli saham baru yang akan diterbitkan oleh perusahaan sebelum saham tersebut ditawarkan kepada pihak lain atau hak memesan efek terlebih dahulu. Perusahaan yang melakukan penjualan surat-surat berharga disebut emiten, sedangkan pembeli surat-surat berharga yang ditawarkan oleh emiten disebut investor. Contoh bursa efek di Indonesia adalah Bursa Efek Indonesia yang merupakan gabungan dari Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Selanjutnya yaitu pemain utama pasar modal. Yang pertama, emiten. Emiten adalah pihak yang melakukan penjualan surat-surat berharga atau melakukan emisi di bursa. Dalam melakukan penjualannya, emiten dapat memilih dua macam instrumen pasar modal, yaitu bersifat kepemilikan atau utang. 2. Investor. Investor adalah pemodal yang akan membeli atau menanamkan modalnya di perusahaan yang akan melakukan penjualan surat-surat berharga. Sebelum membeli atau menanamkan modalnya, investor melakukan analisis terhadap perusahaan tersebut, prospek emiten, dan lain-lainnya. Investor ini dapat berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Yang ketiga yaitu penjamin emisi atau underwriter. Penjamin emisi merupakan lembaga yang menjamin terjualnya saham atau obligasi sampai batas waktu tertentu. Selanjutnya yang keempat yaitu perantara perdagangan efek atau pialang. Pialang merupakan perantara antara penjual dan pembeli surat-surat berharga. Pialang disebut juga broker. Tugas pialang meliputi memberikan informasi tentang emiten dan melakukan penjualan surat-surat berharga kepada para investor. Selanjutnya yaitu lembaga penunjang dalam pasar modal. Lembaga penunjang dalam pasar modal merupakan pendukung atau penunjang beroperasinya suatu pasar modal. Dalam menjalankan fungsinya, lembaga penunjang terdiri dari penjamin emisi, penanggung atau guarantor, wali amanat, perantara perdagangan efek, pedagang efek atau dealer, perusahaan surat berharga, perusahaan pengelola dana atau investment company,
Biro Administrasi Efek atau BAE. Selanjutnya yaitu profesi penunjang dalam pasar modal, yaitu antara lain yang pertama notaris. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan terdaftar di Bapepam. Yang kedua yaitu konsultan hukum. Konsultan hukum yaitu memberikan pendapat dari segi hukum atau legal opinion mengenai segala kewajiban yang mengikat perusahaan yang hendak go public secara hukum. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu akuntan publik. Akuntan publik bertanggung jawab memberikan pendapat terhadap kewajaran laporan keuangan perusahaan yang hendak go public dan bukan kebenaran atas laporan keuangan. Yang terakhir yaitu perusahaan penilai. Perusahaan penilai adalah pihak yang melakukan kegiatan penilaian kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang hendak go public. Larangan dalam pasar modal. Yang A. Penipuan dan manipulasi dalam kegiatan perdagangan efek. Setiap pihak dilarang secara langsung maupun tidak langsung, antara lain 1. Menipu pihak lain dengan cara apapun. 2. Membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta material atau tidak mengungkapkan fakta yang material. 3. Setiap pihak dilarang dengan cara apapun membuat pernyataan, memberikan keterangan secara material tidak benar. Yang keempat, setiap pihak baik sendiri-sendiri maupun bersama dengan pihak baik dilarang melakukan 2 transaksi efek atau lebih. Yang B yaitu perdagangan orang dalam atau insider trading, yaitu seorang yang membocorkan informasi terhadap informasi rahasia yang belum diumumkan kepada masyarakat sehingga merugikan pihak-pihak lain. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.